Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan hasil analisis etika profesi dalam studi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kami. Yang pertama saya sendiri Yusuf Darmawan. Saya Alif Alfian Junior Abidin. Saya Indra Zulfan Yahya. Saya Dera Fikri Al-Rasid. Saya Nurfadil Jajuli. Berikutnya di sini ada latar belakang. PT Asuransi Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang bergerak di bidang asuransi jiwa pada tahun 2019. Perusahaan ini mengalami gagal bayar polis dengan nilai kewajiban lebih dari 12,4 triliun. Kasus tersebut dipicu oleh manipulasi laporan keuangan investasi berisiko tinggi dan lemahnya tata kelola perusahaan. Oleh karena itu, kasus Jiwasraya menjadi contoh penting untuk menganalisis pelanggaran etika profesi dalam dunia bisnis dan keuangan. Untuk rumusan masalahnya yang pertama, apa saja bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi yang terjadi dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya? Yang kedua, faktor-faktor apa yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran etika profesi di dalam PT Asuransi Jiwasraya? Yang ketiga, bagaimana dampak pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap nasabah perusahaan dan industri asuransi di Indonesia? Eh, ada tujuan tersebut ada tiga. Untuk yang pertama, tujuan ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran etika profesi yang terjadi dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya. Jadi dalam tujuan ini kita akan mengidentifikasi banyaknya bentuk-bentuk pelanggaran di etika profesi yang terjadi dalam pengelolaan PT Asuransi Jiwasraya. Untuk yang utama, pelanggarannya itu adalah manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan wewenang, investasi berisiko tinggi yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian. Yang keempat ada kurangnya transparansi dan akuntabilitas, dan yang terakhir ada indikasi korupsi dan konflik kepentingan. Untuk yang kedua, untuk menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pelanggaran etika profesi di dalam PT Asuransi Jiwasraya. Untuk menganalisis faktor-faktor, di sini ada beberapa faktor-faktor yang bakal saya jelaskan. Untuk yang pertama, faktor-faktornya adalah lemahnya tata kelola perusahaan. Dan yang kedua ada budaya organisasi yang kurang menjunjung etika. Yang ketiga ada kurangnya pengawasan dan pengendalian risiko investasi. Yang keempat ada konflik kepentingan. Dan yang kelima rendahnya penerapan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Untuk yang ketiga, untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya terhadap nasabah perusahaan. Di sini ada beberapa yang bisa saya jelaskan dampak-dampaknya. Yang pertama ada dampak terhadap nasabah. Banyak nasabah mengalami keterlambatan bahkan kesulitan memperoleh hak pembayaran polis, menimbulkan kerugian finansial dan ketidakpastian bagi pemegang polis. Dan yang terakhir ada kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan menurun drastis. Yang kedua ada dampak terhadap perusahaan. Dampak terhadap perusahaan ini sangat krusial untuk bisa dijelaskan. Yang pertama ada mengalami kerugian keuangan yang sangat besar, reputasi perusahaan rusak, terjadi proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, dan terakhir ada perusahaan harus menjalani restrukturisasi untuk menyelesaikan kewajibannya. Dampak yang terakhir terhadap industri asuransi, menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi secara umum. Yang kedua ada memicu penguatan regulasi dan pengawasan dari pemerintah serta otoritas terkait. Dan yang terakhir ada menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya tata kelola dan etika profesi dalam industri jasa keuangan. Berikut adalah tujuan yang bisa saya jelaskan kurang lebihnya. Di sini ada beberapa metode penelitian dan kajian teori. Untuk yang pertama ada metode kualitatif dan deskriptif, dan studi literatur dan jurnal buku dari artikel ilmiah. Untuk metode penelitian yang kita teliti itu berasal dari metode kualitatif deskriptif. Kita juga mengambil bukti-bukti dari studi literatur, jurnal, buku, dan artikel ilmiah. Untuk yang kedua ada etika profesi. Etika profesi ini menjunjung dari kejujuran, integritas, objektivitas, transparansi, dan tanggung jawab.
Dan yang terakhir ada Good Corporate Governance atau GCG. Yang pertama adalah transparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, dan terakhir kewajaran. Dan di sini ada kerangka pemikiran dan ada urutannya. Yang pertama, lemahnya etika profesi dan manipulasi laporan keuangan, investasi berisiko tinggi, lemahnya pengawasan internal, gagal bayar polis kerugian nasabah, dan tundungan ke pengen publik. Di studi kasus PT Asuransi Jiwasraya, 1. Terungkap pada tahun 2019. 2. Terjadi gagal bayar polis kepada nasabah. 3. Investasi dilakukan pada instrumen berisiko tinggi. 4. Terdapat manipulasi laporan keuangan. 5. Pengawasan internal tidak berjalan optimal. Berdasarkan analisis, ada 4 faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, adanya manipulasi laporan keuangan, yang dimana tindakan manipulasi laporan keuangan yang mengaburkan kondisi real di lapangan. Yang kedua, adanya konflik kepentingan, yaitu terjadinya konflik di antara jajaran pengambilan keputusan. Yang ketiga, diperparah dengan penempatan dana pada investasi berisiko tinggi tanpa kalkulasi yang matang. Dan yang terakhir, semua ini bisa terjadi karena lemahnya penerapan GCG atau tata kelola perusahaan yang baik. Untuk dampak lingkungannya, dampak langsung dirasakan oleh publik melalui kerugian nasabah yang kehilangan hak-haknya secara institusional. Hal ini membuat reputasi perusahaan menurun drastis, yang berujung pada turunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri ini secara keseluruhan. Tidak berhenti di sana, dalam skala yang lebih besar, dampak sistemik ini juga berpotensi mengakibatkan kerugian bagi negara. Melihat dampak yang begitu besar, kita tidak boleh tinggal diam. Berikut adalah langkah-langkah solusi dan rekomendasi yang mungkin bisa kita terapkan, yaitu yang langkah pertama, memperkuat sistem audit dan pengawasan agar celah-celah kecurangan bisa dideteksi sejak dini. Yang kedua, kita wajib menerapkan GCG secara konsisten, bukan sekedar formalitas di atas kertas. Dan yang terakhir, tentang benteng terkuat kita pada SDM, kita harus fokus meningkatkan etika dan profesionalisme karyawan di setiap lini jabatan. Kesimpulan dari kasus PT Asuransi Jiwasraya terjadi akibat pelanggaran etika profesi dan lemahnya tata kelola perusahaan seperti manipulasi laporan keuangan, konflik kepentingan, dan investasi berisiko tinggi. Akibatnya, nasabah mengalami kerugian dan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi menurun drastis. Dan untuk saran, yang pertama ada memperkuat sistem pengawasan dan audit internal, karena perusahaan asuransi harus memperkuat sistem pengawasan internal dan audit independen yang mampu mendeteksi setiap aktivitas investasi dan transaksi keuangan secara transparan dan akurat. Yang kedua ada menerapkan prinsip Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten. Yang ketiga ada meningkatkan etika dan profesionalisme karyawan. Dan yang terakhir ada meningkatkan transparansi kepada nasabah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.